Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 3 ayat 13 sampai 17. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga, kecuali Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Bahasa ini mungkin terdengar aneh di telinga kita, tetapi Nikodemus, seorang Farisi yang terpelajar, memahami dengan jelas apa yang dikatakan Yesus. Bagi orang terpelajar seperti Nikodemus, Anak Manusia memiliki dua arti. Yang pertama adalah manusia fana. Yang kedua adalah seorang raja, nubuat seperti yang digambarkan dalam kitab Daniel. Sementara penglihatan pada malam hari itu terus berlanjut, aku melihat datang dengan awan-awan di langit seorang yang menyerupai Anak Manusia. Ketika Ia sampai kepada yang lanjut usianya, istilah perjanjian lama untuk Allah, dan dihadapkan ke hadapannya, Ia menerima kekuasaan, kemegahan, dan pemerintahan sebagai raja. Segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa akan mengabdi kepadanya. Kekuasaannya adalah kekuasaan yang kekal dan tidak akan lenyap, dan kerajaannya adalah kerajaan yang tidak akan binasa. Yesus mengatakan kepada Nikodemus bahwa Ia adalah Anak Manusia, Raja yang memiliki kekuasaan yang kekal, dan Ia kemudian mengungkapkan bagaimana Ia akan mencapai kemenangannya. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudari, kita mencari konteks dalam hal ini pada Bilangan bab 21 ayat 4-9. Kesabaran bangsa itu telah habis karena perjalanan. Lalu bangsa itu bersungut-sungut kepada Allah dan Musa. "Mengapa engkau membawa kami keluar dari Mesir untuk mati di padang gurun ini, di mana tidak ada makanan dan air? Kami jijik dengan makanan yang buruk ini." Lalu Tuhan mengirimkan ular-ular serap ke tengah-tengah bangsa itu yang menggigit bangsa itu, sehingga banyak orang Israel yang mati. Kemudian bangsa itu datang kepada Musa dan berkata, "Kami telah berdosa karena bersungut-sungut kepada Tuhan dan kepadamu. Berdoalah kepada Tuhan, agar Ia menjauhkan ular-ular itu dari kami." Lalu Musa berdoa bagi bangsa itu, dan Tuhan berfirman kepada Musa, "Buatlah sebuah serap dan pasanglah pada sebuah tiang, dan setiap orang yang digigit ular itu akan melihatnya dan sembuh." Oleh karena itu Musa membuat ular tembaga dan memasangnya pada sebuah tiang, dan setiap kali ular itu menggigit seorang, orang tersebut melihat ular tembaga itu dan sembuh. Saudara-saudari terkasih, kita tahu bahwa bangsa itu mengeluh kepada Musa, orang yang Allah berikan kepada bangsa Israel untuk memimpin mereka keluar dari perbudakan, dan kepada Allah sendiri. Dengan menyuruh Musa mengangkat ular tembaga di atas tiang, Dia mengangkat dosa mereka di depan mata mereka. Tanda yang terlihat dari keberdosaan mereka ini menyebabkan mereka bertobat. Yesus menggunakan dua ayat Alkitab yang terkenal untuk menjelaskan kepada Nikodemus bahwa musuh sejati manusia bukanlah para penindas dari luar, melainkan dosa yang tinggal di dalam hati mereka sendiri. Betapa besar dampak dari kata-kata Yesus ini terhadap hati Nikodemus. Dari Injil Yohanes bab 19 ayat 39 kita tahu bahwa Nikodemus menjadi murid dan membantu menurunkan tubuh Yesus dari kayu salib. Saudara-saudari, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal,
supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan olehnya. Pesta pemulihan salib memperingati salib suci tempat Tuhan, Juru Selamat dan Raja kita, Yesus Kristus, disalibkan. Sejarah pesta ini dijelaskan. Pada awal abad keempat, Santa Helena, ibu Kaisar Romawi Konstantinus, pergi ke Yerusalem untuk mencari tempat-tempat suci kehidupan Kristus. Dia meruntuhkan kuil Afrodit dari abad kedua yang menurut tradisi dibangun di atas makam Juru Selamat, dan putranya membangun basilika makam kudus di tempat itu. Selama penggalian, para pekerja menemukan 3 salib. Legenda mengatakan bahwa salib tempat Yesus disalibkan diidentifikasi ketika sentuhannya menyembuhkan seorang wanita yang sedang sekarat. Salib itu segera menjadi objek penghormatan. Pada perayaan Jumat Agung di Yerusalem menjelang akhir abad keempat, menurut seorang saksi mata, kayu tersebut dikeluarkan dari wadah peraknya dan diletakkan di atas meja bersama dengan tulisan yang diperintahkan Pilatus yang diletakkan di atas kepala Yesus. Kemudian semua orang melewatinya satu persatu. Mereka semua sujud, menyentuh salib dan tulisan itu, pertama dengan dahi mereka, kemudian dengan mata mereka. Dan setelah mencium salib itu, mereka melanjutkan perjalanan. Hingga hari ini gereja-gereja timur baik Katolik maupun Ortodoks merayakan peninggian salib suci pada bulan September dari peresmian basilika tersebut. Perayaan ini masuk dalam kalender barat pada abad ke-7 setelah Kaisar Heraklius mendapatkan kembali salib tersebut dari Persia yang telah membawanya pergi pada tahun 614, 15 tahun sebelumnya. Menurut cerita, Kaisar berniat membawa salib itu kembali ke Yerusalem, tetapi tidak dapat bergerak maju sampai ia menanggalkan pakaian kekaisarannya dan menjadi peziarah bertelanjang kaki. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.